Sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut beberapa hal yang disunahkan untuk seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapat nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, atau umat Islam secara umum. Yang kedua, selamat atau terhindar dari musibah yang tidak terduga seperti bencana alam, selamat dari kecelakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selamat dari kemaksiatan. Ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan di depan mata, sedangkan kita diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan tersebut. Beberapa hal ini ditunjukkan sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana umumnya, sujud dalam ibadah mempunyai syarat rukun. Syarat rukun sujud syukur yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar atau berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat sebagaimana yang dilakukan saat sholat. Yang keempat, tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. Yang kelima, syarat-syarat sujud syukur sama persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika sujud. Tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Lafaz niat sujud syukur jika diucapkan nawaitu sujudan syukri sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membaca niat dalam hati. Yang keempat, membaca takbir intikal atau takbir yang diucapkan ketika turun untuk sujud. Yang kelima, sujud untuk tumak ninah. Bacaan ketika sujud syukur yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang keenam, bangun dari sujud sebelum salam. Yang terakhir itu salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat 14 ayat sajadah. Apabila seseorang membaca ayat sajadah, disunahkan bersujud sekali, baik di dalam maupun di luar sholatnya. Syarat-syarat yang terdapat di dalam sujud tilawah sama dengan sujud syukur, yakni yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, tidak berbicara selain bacaan sujud tilawah. Yang kelima, semua syarat yang terdapat dalam sujud, seperti meletakkan dahi ke tempat sujud. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah jika di dalam sholat. Yang pertama, membaca takbir pada saat akan sujud sambil membaca niat sujud tilawah dalam hati. Lalu yang kedua, bangun dari sujud disertai takbir intikal, yaitu takbir perpindahan untuk meneruskan sholat. Lalu yang ketiga, tanpa salam. Lanjut ke tata cara sujud tilawah jika di luar sholat. Yang pertama, menghadap kiblat. Lalu yang kedua, membaca niat sujud tilawah, yaitu nawaitu sujudan tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Lalu yang ketiga, takbiratul ikram. Lalu yang keempat, takbir intikal, yaitu membaca takbir saat turun untuk sujud. Adapun sujud dengan tumak ninah, berikut bacaan doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu li haulihi wa huwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu yang kelima, dilanjutkan bangun dari sujud dengan membaca takbir intokal, yaitu takbir saat bangun untuk duduk sebelum salam. Selanjutnya yang keenam, salam. Sujud sahwi. Sujud sahwi menjadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk tetap bisa menyempurnakan ibadah salatnya tanpa perlu mengulang ibadah tersebut dari awal lagi. Oleh sebab itu, penting bagi umat muslim untuk mengetahui tata cara dan sujud sahwi dengan bacaan yang benar. Disunahkan melakukan sujud sahwi jika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, meninggalkan tasyahud awal atau tasyahud yang tidak dilanjutkan dengan salam, termasuk duduknya, salawat Nabi, dan salawat kepada keluarga Nabi. Yang kedua, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, memindah rukun qauli atau ucapan yang bukan pada tempatnya. Contohnya, membaca Al-Fatihah ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian yang keempat, ragu-ragu jika telah atau belum melakukan rukun sholat, seperti lupa rokaat atau kelebihan rokaat. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud yang ditambahkan di akhir sholat. Sujud ini juga bisa dikerjakan sebelum atau sesudah salam. Sebelum memulai sujud sahwi, seseorang disyariatkan untuk mengucapkan takbir terlebih dahulu. Ucapan takbir ini juga diucapkan kembali saat bangkit dari sujud pertama menuju sujud kedua atau biasa disebut takbir intikal.
Lafaz yang dibaca saat sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tak pernah lupa. Demikianlah penjelasan tentang bacaan, sebab, dan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ketiga sujud ini adalah bukti keindahan Islam yang memberikan jalan keluar saat kita lupa, mengajarkan ketundukan saat mendengar ayat-ayatnya, serta menyediakan sarana terbaik untuk berterima kasih atas nikmatnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menyempurnakan ibadah kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.